Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita turutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjutkan PJJ di pagi hari ini, yaitu materinya adalah masuknya Islam ke Indonesia. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu pada umumnya adalah berjalan dengan damai. Akan tetapi juga ada kalanya penyebaran Islam itu harus diwarnai dengan cara penaklukan. Itu pun juga melihat kondisi, melihat situasi, khususnya di bidang politik. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa jalur utama. Yang pertama, bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad 16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim, baik itu dari Arab, dari Persia maupun dari India, turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja, para bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka memiliki kapal dan saham. Kemudian kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran agama Islam. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, karena letak geografisnya yang sangat strategis. Kemudian yang kedua adalah kesuburan tanahnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya adalah rempah-rempah. Dan yang ketiga adalah penduduk Indonesia terkenal ramah tamahnya. Nah, pada masa itu pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak, sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan.
Hijaz, perkampungan Arab. Dari tempat inilah mereka berinteraksi, berhubungan, dan berasimilasi, berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, agama Islam masuk melalui perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, bahwa para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi atau lebih baik daripada kebanyakan masyarakat pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri kaum bangsawan tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar-saudagar tersebut. Maka sebelum menikah mereka diislamkan lebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas dan akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Dengan jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, agama Islam masuk melalui pendidikan. Bahwa proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajarannya dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Syahal Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halaqah. Nah, pembelajaran halaqah itu merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri. Peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai, maupun para ulama. Penyebaran Islam melalui jalur pendidikan merupakan jalur yang cukup efektif dalam membantu penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren maupun pondok yang digunakan dan diselenggarakan oleh guru-guru agama, para kiai maupun para ulama. Kemudian yang keempat, bahwa agama Islam masuk melalui kesenian atau seni budaya. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula melalui kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni sastra, dan yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang
dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi beliau hanya mengajak para penontonnya untuk mengucapkan kalimat syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah syarat yang diminta oleh Sunan Kalijaga ketika mengadakan pertunjukan wayang kulit. Para penonton dibimbing, diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ketika para penonton mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah mereka tidak sadar kalau mereka itu sudah memeluk ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima adalah agama Islam masuk melalui tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya adalah melalui tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan untuk mengerti dan menerima ajaran Islam, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Maka orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut kaum sufi. Kemudian yang kelima atau yang keenam adalah agama Islam masuk melalui politik. Ada beberapa daerah di Indonesia, akan tetapi kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah para penguasa atau rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Maka pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Itulah sedikit materi yang berkaitan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Maka dapat Pak Anang simpulkan bahwa cara-cara masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 6 cara. Yang pertama melalui perdagangan, kemudian yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui kesenian atau seni budaya, kemudian yang kelima melalui tasawuf, dan yang terakhir adalah melalui politik. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.